pertama akan dimulai dari file input nilai matpel yang diisi oleh guru matpel itu sendiri. Input nilai matpel. Nah, di sini kita lihat di sini ada jumlah data 0. Jadi kita mau masukkan sesuai dengan mata pelajaran ya. Di sini ada PKN, ada di atas sini ya. Kita lihat di sini. Dan di sini ada checklist. Nah, misalnya untuk bahasa Indonesia kita checklist sini. Nah, ini otomatis ya. Ini menjadi true untuk bahasa Indonesia. Dan hanya kolom-kolom ini saja yang akan diimport, yang akan diekspor ya ke file big sheet gitu. Nah, misalnya di sini sudah ada adli ya. Nah, ini. Jadi ada kolom yang melebihi panjang panjang teks itu tidak boleh melebihi 640 panjang karakter. Jadi tidak boleh, kalau dia melebihi itu maka ini akan memerah seperti ini. Jadi kalau kita cut misalnya ya, kalau kita cut ini kita cek lagi deh. Di sini ada yang seperti ini. Di sini ini hanya ini cukup, ini tidak melebihi 640 karakter. Jadi diusahakan seperti ini ya. Tidak ada merah-merah seperti ini. Nah, merah-merah seperti ini melebihi 640 dan harus dikurangi. Harus disederhanakan lagi panjang karakternya. Nah, kemudian kita isi tadi bahasa Indonesia. Kembali lagi ke sini bahasa Indonesia. Misalnya kita ingin mengisi contoh aja di sini, misalnya Khairul Ilmi. Ini akan diidentifikasi dengan nomor ID. Nomor ID. Ini nomor ID ini tidak boleh berubah, dan juga nama ya. Nah, nanti next mungkin kedepannya kalau ada NISN atau NISN atau NIS, mungkin akan lebih baik akan direlasikan dengan NISN atau NIS. Namun karena NISN atau NIS-nya belum ada, kita akan database ini akan terkorelasi dengan nomor ID dan nama pertama. Misalnya Adli, Alfat, Khairul, Dia gitu. Ini adalah nama pertamanya, akan diidentifikasi. Tidak boleh ada yang ya, artinya harus unik ya gitu. Dengan dua ini diharapkan ada keunikan. Ini ada alamat-alamat dan data dari siswa. Misalnya tadi kita mau masukkan sesuai dengan yang ada true ya. Di sini true-nya di sini tadi bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kita isi untuk Khairul Ilmi. Misalnya kita beri nilai dia taruh 95 misalnya. Dan ini predikatnya A, kemudian ini kita bisa isi, atau kita bisa contoh saja ya, kita copy aja dari sini seperti itu. Nah, jadi kalau dia tidak melebihi panjang karakter maksimum yaitu 640, dia tidak akan berubah jadi merah seperti ini. Kemudian di nilai rapot untuk KI 1 Indonesia atau keterampilan kita masukkan misalnya 93, dan ini nilainya B gitu ya, atau A. Saya kira cukup. Ini kita biarin aja, kosongkan ya keterampilannya, atau kita copy juga yang dari sini. Kita copy. Nah, kita copy ya. Kalau seandainya ini kita copy full, dan ini akan jadi merah seperti ini. Oke. Nah, ini akan merah, akan muncul jadi merah. Jadi kita edit, misalnya kita kurangin ya dengan tidak melebihi. Ini kalau ini bisa dilebarin lagi seperti ini. Misalnya kita delete sini.
Dan untuk sini pengeditan pun juga bisa di sini dengan menggunakan Alt Enter ini untuk membuat paragraf baru. Yang mana? Simut udah yang kaleng. Iya belum? Belum. Itu ya. Oke, mungkin atau tambah lagi berapa? Setelah ini kita save sini, kita save. Nah, setelah kita save, maka kita masuk ke print report. Nah, di print report ini ada beberapa tombol ya. Yang pertama adalah kita mencari file nilai makro. Mencari nilai makro. Filenya akan muncul di sini, input nilai makro. Jadi kalau ini sudah ada muncul di sini, baru kita import ya. Kita cek di sini ya. Di sini, nah ini hanya ada beberapa ya yang existing, kita bisa lihat. Nanti kita isi yang bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Indonesia. Berdasarkan nomor ID dan nama siswa. Nah, ada 306 data telah dipindahkan link ke file. Proses selanjutnya data akan disini sebagai nilai saja. Bila yes akan menjadi nilai saja sehingga tidak ada link dari file sumber sebelumnya. Adapun bila no maka akan ada link ya ke file data ya maksudnya. Oke. Nah, kita cek di sini yang bahasa Indonesia tadi. Harusnya akan seperti ini. Khairul Anam dan dia ya sudah tercopy untuk bahasa Indonesia seperti ini. Dari bahasa Indonesia ini ada tanda ini habis setelah habis mengcopy ya, mengcopy. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini contohnya seperti itu untuk import. Nah, setelah import, ini ya kita lihat settingannya ya, settingannya. Nah, seperti ini. Settingannya apakah sudah oke atau enggak nanti. Setelah itu untuk memastikan bahwa ini kolom baris dan kolomnya sudah terfit dengan baik teksnya ke dalam format upload, maka klik di sini baris auto fit. Ini akan otomatis. Misalnya tadi ya ke siapa Khairul Ilmi, ini memang belum terisi semua. Jadi kalau kita auto fit, nah
ini akan menyempit semua sih, seperti itu. Halaman ini gitu ya. Ini kalau memang nggak ada dia kemudian ini pun juga seperti itu. Jadi kalau kita balikan lagi ke ini ke adli yang sudah lengkap. Nah, ini kita baris otomatis lagi, maka akan otomatis terisi ya, dan terfitkan dengan data-datanya seperti itu. Tidak ada yang kepotong gitu ya, seperti itu contohnya. Nah, bila ini kalau kita cetak, nah tampilannya seperti ini. Kemudian next, ini kita klik next, page seperti ini, halaman berikutnya. Bisa ya? Kemudian selesai. Nah, jadi tinggal print ya. Ntar dulu nih, dan di print ke dalam PDF ini. Mungkin nanti perlu diinstal ya, Buzip PDF Printer ini untuk membuat jadi file PDF ya.